Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini untuk memuliakan Tuhan. Dan kita akan dengar firman Tuhan. Yang pagi ini saya beri judul membentengi keluarga dengan berdoa. Ada seorang penulis buku. Penulis buku ini bercerita tentang bagaimana dia dilepaskan dari cengkraman kuasa kegelapan dan dia menulis buku ini. Saya lupa judulnya, tapi dia adalah Rebecca Brown, seorang yang mantan dari anggota gereja setan. Dia bercerita bagaimana satu keluarga yang ditargetkan oleh gereja setan ini untuk dimenangkan, gitu, untuk jadi pengikutnya setan. Tapi keluarga ini adalah keluarga yang berdoa. Dan dia bersaksi bahwa dia tidak bisa menembus keluarga ini dengan secara spiritual. Kenapa? Karena ada yang melindungi. Gitu ya. Dan beberapa waktu yang lalu saya lupa siapa yang bercerita itu bahwa ketika seorang keluarga itu berdoa, itu tidak bisa ditembus dan tidak bisa diketahui. Untuk apa? Apa yang terjadi dalam keluarga itu? Seorang dukun yang berusaha untuk tahu, gitu ya. Lalu dia tidak bisa menembus karena seperti ada membentengi. Dan penulis buku tadi juga bercerita tentang satu gereja yang diberkati Tuhan dengan perkembangan yang luar biasa, gereja yang kuat, gitu, gereja yang sungguh-sungguh solid. Dan gereja setan tentu tidak suka, gitu ya. Setan selalu tidak suka kalau ada gereja yang berkembang, keluarga yang berdoa yang berkembang. Lalu dia menyamar, gitu. Salah satu dari anggota gereja menyamar menjadi jemaat. Menjadi jemaat, dia aktif, dia mulai cari pengaruh, dia cari tahu kenapa gereja ini kuat, kenapa gereja ini tidak bisa ditembus. Kemudian dapatkan bahwa ternyata gereja ini adalah gereja yang berdoa. Dan ada satu ibadah, ada beberapa juga grup-grup yang berdoa yang bersama-sama, dan itu yang membuat gereja itu menjadi kuat. Lalu mereka atur strategi bagaimana melemahkan gereja yang berdoa ini. Lalu mulailah informan tadi yang menyelundup pura-pura jadi jemaat. Dia mulai pasang pengaruh. Dia memberikan bantuan kepada gereja dalam jumlah yang besar. Dia mulai pengaruhi gembalanya. Dia mulai pengaruh orang-orang penting di gereja itu. Nah, dia melihat ini harus dilemahkan kehidupan doanya. Yang mesti dihancurkan lewat kehidupan doa yang lemah. Dia mulai pengaruh. Dia mulai biayai paduan suara. Ini punya paduan suara yang luar biasa, yang cukup kuat, gitu ya, di paduan suara. Dia mulai pengaruhnya itu di seragam, diganti seragamnya, lalu mulai diorbitkan. Ya, ini mulai dipengaruhkan bahwa paduan suara ini harus menjadi ciri khas dari gereja ini. Ya, karena ini paduan suara luar biasa. Mulai pengaruh. Lalu dia mulai usul kepada gembalanya, ini paduan suara ini harus dilatih tidak cukup sekali, dalam seminggu 2 kali. Cari gimana caranya, cari waktu yang pas. Waktu yang pas itu adalah waktu ketika gereja ini berdoa, ada acara doa. Hari apa itu saya lupa. Itu yang diambil untuk latihan. Paduan suara ini penting. Dalam bertahun hilanglah doa itu. Hancurlah gereja itu, hancur. Kenapa? Karena benteng dari gereja itu, yaitu doa, itu dilemahkan. Itu beberapa cerita yang saya pernah baca di buku tentang lepas dari cengkraman kuasa gelap itu. Nah, mari kita hari ini belajar tentang bagaimana kita membentengi keluarga dengan berdoa. Ada benteng yang tidak terlihat, gitu. Keluarga itu adalah unit terkecil, ya, yang menentukan. Ini unit terkecil dalam masyarakat, di
di dalam gereja ini unit terkecil, ya, unit yang paling kecil yang mempengaruhi. Apa pengaruhnya? Ketika keluarga-keluarga yang membentuk gereja itu menjadi keluarga yang berdoa, maka gereja itu menjadi keluarga yang berdoa. Mungkin acara doanya tidak bersama-sama, tapi keluarga-keluarga yang membentuk gereja ini, kalau dia keluarga yang berdoa, maka inilah gereja yang berdoa. Gereja yang berdoa, gereja yang menjadi kuat gitu. Nah, Alkitab mencatat gitu, ya, beberapa keluarga saleh yang berdoa. Misalnya Nuh. Kita mengenal siapa Nuh ini. Dia adalah seorang tokoh yang berjalan dengan Tuhan, hidup dengan Tuhan, katanya. Itu diceritakan dalam Kejadian ayat 8 gitu ya. Itu seorang yang hidup benar, yang hidup dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Kalau bergaul dengan Tuhan artinya ada doa kan. Itu sebabnya kenapa Nuh itu senang membuat mezbah. Ya, ketika air bah itu berlalu, ini kan dia sudah melewati masa di mana dia diselamatkan dengan bahtera. Nuh itu ya, ketika air bah melanda isi bumi ini, hanya keluarga ini yang hidup. Dan ketika keluar dari bahtera itu, apa yang pertama kali dibuat oleh Nuh? Mendirikan mezbah. Dalam ayat pasal 8 ayat 20, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Itu yang dia dirikan. Artinya Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan yang diwujudkan dengan penyembahan doa. Apakah kira-kira anak-anaknya tidak ikut? Saya yakin anak-anaknya ikut. Ya. Karena keluarga ini tentu akan bersyukur gitu, dengan kejadian ini. Ya, karena mereka hidup. Itu Nuh. Abraham. Ini asal tokoh yang senang sekali mendirikan mezbah. Kok saudara baca dari Kejadian 12 itu dimulainya Abraham dipanggil keluar. Ya, Ibrahim ini dipanggil keluar dari negeri Haran. Dalam setiap perjalanan, dalam setiap tempat, dia mendirikan mezbah. Dia sangat menghormati Tuhannya. Tentu dia melibatkan keluarganya, yang waktu itu mungkin hanya istrinya, lalu ada beberapa budak yang ikut dengan dia. Ada Lot di situ yang ikut, keponakannya ikut mengembara juga keluar dari negeri Haran itu. Mereka beribadah, tentu melibatkan keluarganya, karena budaya pada waktu itu, kepala keluarga ini adalah orang yang punya pengaruhnya besar, kepala keluarga itu. Sehingga kebiasaannya, apa yang dia lakukan itu akan diikuti oleh anak-anaknya. Itu sebabnya jangan heran kalau Ishak, ya, anak dari Abraham ini juga punya kebiasaan yang sama, ya, beribadah kepada Tuhan, mendirikan mezbah. Lalu Yakub, itu cucunya Abraham juga, itu juga punya kebiasaan mendirikan mezbah. Ya, tentu ini pengaruh dari Abraham, ya, yang melibatkan keluarganya untuk berdoa. Lalu Ayub, ya, ini tokoh yang juga sangat fenomenal, ya, bagaimana dia mengalami sesuatu yang sangat tidak nyaman dalam hidup, tapi dia tidak melawan Tuhan, dia tidak menghujat Tuhan karena penderitaan yang sedang dialami oleh Ayub ini. Apa rahasianya? Ayub ini selalu berdoa. Dia dalam pasal 1 ayat 5 itu, Ayub itu kalau dia ada 10 anak dan anaknya ini tiap hari kata berpesta, satu dari berurut gitu. Setiap kali mereka mengadakan pesta, Ayub itu takut. Ya, karena kalau orang pesta itu biasanya lupa. Ya, lupa untuk menjaga kekudusannya. Lalu ketika mereka berpesta, jangan-jangan salah satu anaknya ini menghujat Tuhan. Itu sebabnya Ayub ini menguduskan anak-anaknya, katanya. Ketika anak-anak ini selesai berpesta, dipanggil anak-anak itu. Ya, dipanggil. Dan mereka mengadakan ritual, mempersembahkan persembahan. Jadi ini adalah keluarga-keluarga yang berdoa. Nah, kita melihat bagaimana
keluarga-keluarga ini adalah keluarga-keluarga yang sangat kokoh, yang diberkati Tuhan. Belum lagi ada banyak cerita yang lain tentang keluarga-keluarga yang berdoa. Jadi sudah bisa cari bagaimana tokoh-tokoh orang-orang saleh yang dicatat oleh Alkitab ini adalah orang-orang yang berdoa dan membentengi keluarga dengan doa. Nah, itu sebabnya mengapa kita yang hidup pada zaman ini sebagai keluarga Kristen perlu membangun doa atau mesbah keluarga. Dan berdoa bersama-sama dengan istri terutama, lalu anak-anak, bangun hubungan dengan Tuhan, mendirikan mesbah yang disebut biasa dengan mesbah keluarga. Itu membangun kebiasaan berdoa. Ya, perlu dibangun. Artinya apa? Harus ada usaha. Nah, dibangun itu kan ada usaha. Kenapa? Ya, karena tidak bisa otomatis gitu. Ya, berdoa itu adalah wajar, sesuatu yang alamiah gitu. Setiap orang yang lahir dalam dunia ini diciptakan Tuhan dengan roh di dalamnya. Dan roh ini fungsinya adalah menyembah Tuhan. Ketika orang itu tidak menyembah Tuhan, haus. Artinya haus gitu. Haus akan apa? Akan sesuatu yang lebih besar dari dirinya yang disebut Tuhan. Kalau dia tidak bertemu dengan Tuhan, dia bertemu dengan yang lain. Ada rasa haus gitu. Jadi alamiah gitu. Berdoa itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang alamiah. Orang itu kalau sudah kepepet kan langsung, wah tolong saya gitu ya. Ini seharusnya tidak menjadi sesuatu yang harus dibangun gitu berdoa. Tapi untuk berdoa bersama, nah, otomatis gitu. Tidak bisa otomatis terjadi. Itu sebabnya kenapa kalau ada konseling pranikah gitu, saya selalu tekankan kepada pasangan yang mau menikah ini. Awali pertama kali kamu malam pertama itu jangan ngapa-ngapain dulu, berdoa dulu bareng. Supaya jadi kebiasaan gitu. Karena kalau sudah menikah 1 tahun, 2 tahun, tidak pernah doa bareng, untuk memulainya itu sulit. Untuk memulai kita doa bareng itu sulit. Jadi dimulai dari awal. Dan saya bersyukur ada beberapa pasangan yang sudah mulai berdoa dulu gitu. Sebelum menikah sudah doa bareng. Lewat apa? Lewat HP, lewat ayo kita doa bareng yuk. Video call, doa bareng. Ada yang seperti itu. Bersyukur. Dan saya bilang itu dipertahankan. Ya kok sekarang lewat video call kamu berdoa, nanti kalau hidup bareng malah harus lebih gitu. Harus lebih lagi. Nah, ini harus dibangun gitu karena harus diusahakan. Dan ada banyak kesulitan gitu. Sulit. Untuk berdoa bareng itu sulit. Mungkin waktu yang tidak bisa bersama-sama. Waktu untuk bersama itu sedikit. Atau ada banyak halangan-halangan lain yang akan membuat kita akhirnya tidak bisa membangun mesbah doa ini. Kita bersyukur karena sekarang bisa video call. Ya, kalau pergi misalnya papanya, saya bisa video call bareng-bareng, kita berdoa bareng-bareng. Nah, itu sesuatu yang membentengi keluarga itu. Ya, doa itu membentengi keluarga dari serangan iblis. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi pada awal bahwa ada orang-orang yang berdoa itu yang sulit ditembus gitu. Sulit diganggu. Kenapa gitu? Karena doa itu adalah mempersilahkan Tuhan itu bekerja. Ketika kita berdoa, ya biasanya doa itu kan disimbolkan dengan tangan yang dilipat, ya, dengan tangan yang dilipat. Itu melambangkan bahwa saya tidak bekerja Tuhan, saya tidak punya usaha, saya lipat tangan. Mari Tuhan yang bekerja. Artinya dalam doa itu kita melibatkan Tuhan, mempersilahkan Tuhan. Ya walaupun mungkin dalam praktek itu kita melenceng gitu. Ya, sudah berdoa menyerahkan kepada Tuhan, kita sendiri masih bimbang, masih berusaha dengan kekuatan sendiri. Bukan tidak boleh berusaha setelah berdoa boleh. Nah, tapi bagaimana sikap hati kita? Apakah ketika kita sudah berdoa kita benar-benar yakin gitu bahwa Tuhan akan menolong saya?
kalau masih ragu, masih takut, lalu kita berusaha dari kekuatan kita sendiri, cuma-cuma kita berdoa. Sia-sia kita berdoa. Ya, doa itu kan mempersilahkan Tuhan bekerja. Gitu. Dan ketika Tuhan bekerja, siapa bisa melawan Tuhan? Tidak ada. Sebabnya mengapa saya boleh mengatakan bahwa doa itu adalah senjata untuk melawan setan, melawan iblis. Bukan doanya itu. Ya, doa itu bukan mantra, beda dengan mantra. Ya, kalau ke dukun itu pakai mantra, itu dia mengucapkan kata-kata yang diyakini itu ditakuti setan. Doa tidak seperti itu. Doa itu mempersilahkan Tuhan bekerja, dan itu adalah senjata untuk mengalahkan setan. Ya, bukan doanya sendiri, tapi ketika kita berdoa, Tuhan yang bekerja. Dan tidak ada satu kekuatan yang lebih dahsyat dari kekuatan setan, dari kekuatan Tuhan. Setan itu takluk kepada Tuhan. Nah, kita bercerita itu bagaimana setan itu gentar dan takut kepada Tuhan. Nanti dibuktikan ketika Yesus mengusir orang jahat dari orang yang dirasuk setan itu. Ketika orang yang dirasuk melihat Yesus, setannya mulai berteriak, "Jangan ganggu kami." Artinya setan takut sama Tuhan. Ya, itu waktu Yesus belum mati loh. Tapi setelah Yesus mati di atas salib, Alkitab mengatakan ketika Yesus mati di salib, setan itu ditaklukkan. Setan itu kuasanya dibinasakan. Artinya dibinasakan bukan lalu lenyap. Ya, setan itu tidak bisa lenyap karena dia roh. Dia tidak bisa mati. Setan tidak bisa mati. Karena roh. Ya, roh itu tidak bisa mati. Yang mati itu kan tubuh. Tapi roh itu tidak bisa mati. Setan masih ada. Sampai hari ini dia masih ada. Kita tidak boleh menyangkal gitu. Ada orang yang jangan ngomongin setan gitu. Loh, itu kenyataan kok. Ya, kita tidak sedang memuji setan kok. Kita sedang berbicara tentang setan. Tapi kita mewaspadai setan itu. Efesus 6 ayat 18 itu mengatakan dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Doa itu mempersilahkan Tuhan bekerja sehingga setan itu tidak berkutik, tidak berdaya. Nah, sekali lagi bukan doanya, karena doa itu bukan mantra yang diyakini bisa mengusir setan. Ya, tapi dengan doa itu kita mempersilahkan Tuhan bekerja. Dan saya percaya ketika kita mempersilahkan Tuhan bekerja, Dia akan bekerja. Ya, Tuhan itu Tuhan yang begitu merindukan kita. Dia menantikan saat-saat di mana Dia bisa bersekutu dengan kita. Nah, ketika kita mempersilahkan Tuhan bekerja, itu kesempatan Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Ketika kita berdoa, Dia langsung mendengar gitu. Dia langsung memberikan hati. Karena itu kerinduannya Dia. Ya, kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian itu, bagaimana ketika di Taman Eden manusia jatuh dalam dosa, apa yang dibuat Tuhan pertama kali? Dicari. Di mana engkau? Ini kan menunjukkan bahwa Tuhan tuh rindu gitu, pada manusia. Rindu untuk datang dan berbincang-bincang dengan manusia, rindu untuk bercengkrama dengan manusia ini. Ya, karena memang Tuhan menciptakan manusia untuk sekutunya. Makanya Tuhan itu menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dirinya dan dilengkapi dengan roh. Roh inilah yang bisa menyembah Tuhan. Itu dirindukan katanya dalam satu ayat di Yakobus itu. Roh yang di dalam kamu itu diinginkan oleh Tuhan dengan cemburu, dirindukan. Ya, kapan aku bisa ngomong-ngomong dengan anakku ini? Jadi kalau saudara berdoa itu berarti kalau ketemu dengan Tuhan, dan jangan dikira oh saya mesti cari Tuhan itu dengan konsentrasi penuh. Ya, saya punya teman itu kalau dia berdoa dia harus konsentrasi penuh sampai tidak ingat apa-apa, tidak berpikir apa-apa lagi gitu. Oh, bagus ya, tapi tidak segitunya gitu. Kenapa? Karena ketika kita mulai berdoa, kita berniat untuk berkata-kata dengan Tuhan, Tuhan itu datang langsung. Tidak usah tunggu konsentrasi sampai lupa segalanya gitu.
Enggak, karena itu kerinduannya Tuhan gitu. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan itu langsung hadir. Dia datang karena dia rindu, sangat rindu ketemu dengan kita. Dia rindukannya kita. Jadi ketika kita berdoa dan mempersilahkan Tuhan bekerja, oh dia akan bekerja. Kita yakini itu. Dan ketika kita mulai menyerahkan hidup kita supaya kita tidak mengalami serangan dari si iblis ini, Tuhan akan dikerjakan. Ini mesti diyakini gitu. Jangan apa kira-kira Tuhan itu melindungi saya dia dari serangan setan ini? Oh pasti. Ya, jangan membayangkan Tuhan itu seperti papa kita, mama kita yang kadang-kadang kita ngomong dan didengerin. Karena ada yang gitu kan, dicuekin karena dianggap tidak penting permintaannya, udah dibiarin. Enggak, saya percaya ketika kita mulai mengatakan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, bukan hanya di bibir, tapi berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan langsung. Yang tidak tunggu nanti kamu nunggu berapa menit kemudian setelah kamu mulai on gitu, otaknya mulai konsentrasi penuh, tidak mikir apa-apa lagi, baru ketemu. Tidak. Alkitab tidak mengajar seperti itu. Alkitab tidak pernah mengajar semedi atau meditasi seperti orang yang harus menghilangkan semua pikiran baru Tuhan ketemu dengan Tuhan. Tidak. Itu bukan ajaran kitab. Ajaran kitab adalah ketika kita mulai berseru Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Tuhan selalu hadir. Dia datang dan dia siap bersekutu dengan kita. Itu Tuhan kita. Beda dengan apa yang diajarkan oleh kelompok-kelompok lain yang harus begini, harus buat gini supaya Tuhannya hadir. Tidak. Tuhan kita itu luar biasa. Ketika Elia berperang dengan 400 Nabi Baal. Nah, ini 400 Nabi Baal harus memanggil Baalnya untuk membakar korban. Korban Elia itu buat aturan. Kita mesti buat mesbah. Yang satu untuk Baal, satu untuk Tuhan. Lalu harus naruh daging untuk korban di situ. Ya, mereka susun kayu di situ, lalu ada daging yang mau dipersembahkan kepada Baal. Tidak boleh kasih api, kata Elia. Nah, nanti aku juga buat itu. Siapa yang bisa mendatangkan api dari langit, itulah Tuhan yang benar. Nah, nabi-nabi Baal, 400 nabi Baal ini membuat mesbah, lalu ditaruhnya di situ kayu, lalu ada lembu yang sudah dipotong di situ mau dipersembahkan kepada. Mereka kelilingi mesbah itu. Mereka berteriak sampai setengah hari, katanya. Tengah hari mereka teriak, Baal tolong kirimkan api. Lalu ketika tidak ada jawaban, mereka mencoba untuk menoreh-noreh badannya supaya Baalnya kasihan gitu. Ditoreh-toreh banyak keluar darah. Nah, ini ritual ini masih ada zaman sekarang ya di daerah-daerah yang pedalaman situ. Mereka menyakiti dirinya supaya Allahnya itu kasihan kepada dia. Ternyata tidak ada jawaban. Lalu apa yang dibuat Elia? Elia menyusun mesbah itu, menyiramnya dengan air. Disiram dengan air, siram lagi berapa kali sampai basah itu kayu dan dagingnya akan dipersembahkan. Apa yang Elia buat? Apakah Elia buat ritual? Ya, nanti dulu sebentar, saya mau konsentrasi dulu ya. Lalu mulai konsentrasi sampai di meditasi berjam-jam. Tidak. Elia hanya berdoa. Dan apa yang terjadi? Langsung Tuhan jawab. Itulah Tuhan kita. Nah, Tuhannya Elia adalah Tuhan kita. Begitu kita mendirikan mesbah untuk menyembah Tuhan, saat itu dia hadir dan dia mendengar kita. Percayalah ketika kita menyerahkan diri kita untuk dibentengi oleh Tuhan, Tuhan segera lakukan itu. Dan tidak ada satu kuasa yang bisa melawan Tuhan. Iblis tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Saya percaya bahwa
nama Tuhan Yesus itu adalah nama yang sangat berkuasa. Ya, dulu pernah kami di sini ada orang yang punya ilmu gitu ya. Ilmunya itu dari turun-temurun, katanya dari neneknya, dari atas itu. Pokoknya anak perempuan pertama yang lahir dalam keluarga itu mewarisi kemampuan untuk bersekutu dengan roh-roh jahat. Jadi kuat gitu. Kalau kesini kami berdoa, kami bilang dalam nama Yesus. Begitu kita sebut nama Yesus, dia mulai bereaksi gitu. Mulai bereaksi, matanya sudah mulai bereaksi. Jadi apa? Saya takut kepada nama Yesus. Mari kita percaya bahwa doa kita itu akan melindungi, menjaga kita. Melindungi dari apa? Melindungi dari perpecahan, ya, keretakan keluarga, ketidakharmonisan. Ini targetnya setan. Gitu. Di zaman yang akhir ini, setan itu mencoba untuk menghancurkan generasi muda. Ini jadi targetnya setan, bukan yang sudah lansia, yang sudah mau tanah gitu. Dibiarin sama setan tidak urusan. Walaupun dia juga akan dibinasakan gitu ya. Tapi masa depan dunia ini ada di tangan anak-anak muda. Ini yang akan dihancurkan. Jadi target utamanya adalah anak-anak muda. Dengan apa? Diretakkan keluarganya. Ketika keluarga itu retak, tidak harmonis, anak-anak jadi korban. Jadi korban, pasti. Nah, jadi dengan berdoa, Tuhan itu akan melindungi keluarga kita dari serangan iblis ini. Nah, dalam 2 Timotius 3 ayat 1-4 itu kita sudah baca beberapa kali, lalu temukan di situ bagaimana pemberontakan kepada orang tua pada akhir zaman ini, di mana kejahatan akan bertambah-tambah. Dan salah satu adalah pemberontak kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak taat. Ya, jadi yang diserang itu anak-anak lewat apa? Dipecahkan. Mungkin tidak bercerai. Nah, tidak bercerai. Seperti saya pernah cerita, mungkin di sini ada satu keluarga. Ini majelis gereja. Majelis gereja yang punya selingkuhan gitu, dinikahi. Jadi ada 2 istri gitu. Nah, istri pertamanya tidak mau. Main mesti dimadu. Tapi demi menjaga anak-anak, menjaga perasaan anak-anak supaya anak-anak ini tidak tahu dan terpelihara perasaan mereka. Mereka masih tidur bersama di satu kamar, tapi sudah tidak ada hubungan katanya. Kita hanya masuk ya masih ngomong-ngomong, tapi sudah bukan suami istri. Apa? Melindungi anak-anak. Karena ketika anak-anak tahu orang tuanya tidak harmonis, itulah saatnya setan akan menghancurkan, masuk untuk mengobok-obok mereka dan menghancurkan anak-anak generasi penerus kita itu. Itu sebabnya mari kita sungguh-sungguh berdoa. Libatkan anak-anak. Karena anak-anak masih kecil itu kan lebih gampang gitu. Ya kan mereka paling kan les gitu, les pelajaran. Udah gitu kan banyak waktu. Ya, ajalah mereka berdoa bareng-bareng. Dirikan mesbah gitu. Nah, saat mereka berdoa itu kan butuh kesehatian. Nah, dalam Matius 18 ayat 19 mengatakan begini, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang atau daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sepakat, artinya sehati. Gitu. Keluarga 2 saja, kata 2 orang saja, apalagi banyak gitu. Sehati harus sehati itu penting gitu. Jangan doa bareng tapi tidak sehati. Nah, banyak kan gitu. Kita di sini banyak gitu. Doa bareng kan kita tadi. Sehati tentu. Ya, satu minta ini, ya satu minta ini. Ya, pemimpin doanya ini, pemimpin doa itu penting ya. Karena akan menyatukan doa semua. Ya, pemimpin doa itu bukan cuma, makanya saya selalu ngomong, pemimpin doa itu jangan ribet, jangan kelibet, jangan muter-muter yang tapi yang pas-pas gitu sehingga bisa diikuti. Nah, doanya diulang-ulang gitu. Sampai akhirnya kita
kita doa masing-masing, tapi dengan pemimpin doa ini kita ikuti gitu. Ikuti sehingga sehati, ya satu hati. Itu fungsinya pemimpin doa. Ya, bukan sekedar memenuhi liturgi, tapi pemimpin doa itu membuat kita sehati dalam doa. Gitu. Nah, kenapa perlu sehati? Karena 2 atau 3 orang ya, bersepakat meminta apapun, aku akan mendengarkan, mengabulkan doa itu. Harus ada sehati. Nah, kalau sehati harus ada penyelesaian. Kalau ada masalah dalam hubungan gitu ya. Misalnya suami istri lagi enggak enak hati gitu ya, lagi ada masalah. Harus selesai. Karena kalau dari itu enggak bisa sehati. Enggak bisa sehati. Nah, dalam Matius 5 ayat 23 dan 24 tuh katakan begini. Matius 5 ayat 23, sebab itu jikalau engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Jadi kalau mau berdoa gitu ada diingatkan, oh ya saya ini pernah punya salah sama si A itu, dia tidak enak hati kepada saya. Itu maksudnya. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dulu dengan saudaramu itu. Lalu kembali untuk persembahkan persembahanmu itu. Jadi kalau kita ingat ada orang yang disakiti selesaikan dulu. Nah, apalagi kalau doanya bareng gitu. Antara suami istri, anak-anak. Ada masalah gitu. Ada masalah. Misalnya ada omongan yang tidak enak membuat orang pasangannya sakit hati. Selesaikan dulu. Hati. Dan dengan demikian doa bersama itu membuat selesai masalahnya. Kalau enggak bisa doa gitu, enggak bisa sehati. Jadi lewat doa ini masalah akan selesai. Masalah akan dengan gampang diselesaikan, terutama masalah dalam hubungan gitu ya. Dalam hubungan antara suami istri, anak-anak dan orang tua selesai supaya bisa sehati. Nah, jadi doa ini benar-benar bukan hanya Tuhan nanti bekerja memulihkan hubungan, tapi praktek kita juga waktu berdoa membuat kita harus selesai. Dan kita sendiri menyelesaikan masalah itu. Jangan hanya berbicara, oh nanti Tuhan yang mendamaikan ini masalah. Nah, nanti Tuhan yang menjagai supaya tidak retak. Tapi dengan berdoa itu sendiri kita sudah masuk, kita ikut gitu. Kita ikut andil untuk menjaga kesatuan. Dan apa? Menyelesaikan masalah yang muncul, masalah hubungan. Jadi bukan hanya Tuhan yang bekerja dengan supranatural, tapi dari kita sendiri selesai. Tuhan, mari kita bangun ini. Kalau ada yang sakit hati, selesaikan, minta maaf, dan jangan malu. Nah, dulu saya orang yang paling gengsian gitu, merasa tidak pernah salah, ya karena dari kecil sudah kebiasaan seperti itu. Jadi dari kecil tuh saya lihat ini orang tua saya ini marah sama kakak saya, kenapa ya? Oh, gara-gara ini keluar tidak pamit bisa. Saya janji dalam hati, saya kok keluar harus pamit supaya tidak dimarahin. Nah, jadi jarang dimarahin. Bagus kan? Bagus. Tapi apa akibatnya? Merasa dirinya paling benar, tidak pernah salah. Jadi ketika ditegur, waduh, saya sakit hati benar kok ditegur. Nah, sudah terbiasa tidak pernah ditegur itu. Jadi itu negatifnya ketika kami menikah. Waduh, ini rasanya kalau disalahkan, ditegur gitu. Waduh, jangan sampai saya minta maaf duluan. Tanya ini, tidak pernah minta maaf. Tapi kami ketemu dan sama-sama keras yang apa yang terjadi? Nah enak, kami berhari-hari 3 hari tidak ngomong gitu. Betul saya bertahan. Nah, sampai kapan kamu kuat? Hanya saya tidak kuat gitu. Aduh ya, hanya belajar minta maaf. Karena dulu saya berpikir kalau laki-laki itu minta maaf, itu gengsinya turun. Nah, laki-laki kok salah gitu. Lalu nanti direndahkan. Ternyata tidak. Jadi jangan takut minta maaf, selesaikan. Karena kita butuh kesehatian gitu. Nah, dengan kesehatian itu juga Tuhan berjanji bahwa Yesus hadir di situ. Ya, Yesus hadir di tengah-tengah
kesatian. Saya baca lagi Matius 18 ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini, ayat 20 saja, ini ayat 19 yang kita baca tadi. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dengan sehati 2 atau 3 orang ini berkumpul dalam namaku, berdoa bareng-bareng dalam nama Tuhan, aku hadir di situ. Dan ini adalah berkat tersendiri kan kalau Yesus hadir. Kalau Yesus hadir dalam keluarga yang berdoa bareng-bareng ini, Yesus hadir di situ. Apa yang bisa melebihi Yesus hadir? Apakah bisa diganti dengan dikasih uang puluhan juta gitu? Ya, kita senang, tapi kalau Yesus nggak hadir, nah, kalau Yesus tidak hadir bagaimana? Apakah berkat itu akan menjadi berkah? Gitu? Menjadi sesuatu yang bermanfaat? Tapi Yesus hadir itu adalah hal yang sangat-sangat luar biasa. Karena bayangkan Allah sendiri hadir di situ. Hadir di tengah-tengah ketika kita berdoa. Dia hadir dalam keluarga kita. Ini berkat ilahi yang sangat luar biasa. Yang tidak bisa digantikan dengan berkat-berkat yang lain. Yesus hadir, cukup. Kalau Yesus hadir, ya pertolongan ada di situ. Berkat-berkat rezeki ada di situ. Karena Yesus itu sumber segalanya. Tadi kita nyanyi. Engkaulah sumber segalanya. Nyanyikan itu dengan sungguh-sungguh. Kalau saya mendapatkan Yesus, saya dapatkan semuanya. Dan apa yang tidak bisa diberikan oleh setan, Tuhan sediakan. Apa setan bisa beri? Oh, bisa beri kekayaan, bisa. Gunung Kawi itu tersedia untuk orang cari berkah. Pulang dari sana jadi kaya. Bisa dibuat setan, bisa. Dukun-dukun bisa menolong kita, bisa. Tapi ada satu yang tidak bisa dibuat, keselamatan. Damai sejahtera itu tidak bisa diberikan oleh dunia. Hanya diberikan oleh Yesus. Dan ketika dia hadir, kita dapatkan itu semua. Apa yang tidak disediakan dunia, kita dapatkan ketika Yesus hadir. Bukankah doa itu sesuatu yang penting, yang mencegah kita dari perpecahan, dari ketidakharmonisan? Mari kita bangun doa itu supaya keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, anak-anak dibesarkan dalam situasi yang nyaman, yang aman, dan mereka tumbuh secara sehat. Melindungi dari perpecahan, melindungi juga dari dosa dan kejahatan. Iblis menyerang lewat dosa yang makin meningkat akhir zaman ini. Kejahatan itu sudah begitu mengerikan gitu ya, begitu menakutkan. Ya, saya tidak perlu ungkapkan, Bapak Ibu semua sudah pasti tahu. Apa yang dulu tidak pernah kita dengar, sekarang kita dengar. Ya, kejahatan itu sudah makin canggih. Ya, dengan segala macam cara orang itu mau berbuat jahat. Kelihatannya mau nolong orang, ternyata dijahati. Ya, baru saya lihat itu ada, ini kan belum pernah ada dulu gitu ya. Ada dua orang itu tergeletak di jalan gitu. Yang satu ada kendaraan sepeda motor, yang satu di pinggir jalan nyetopin mobil. Tolong kan, ini orang ini turun kan, lalu dia bilang, tolong dulu saudara temanku itu. Nah, ini bapak ini datang ke temannya satu, ini bawa lari mobilnya. Dulu nggak pernah ada, sampai sekarang ada. Banyak akal untuk buat kejahatan, dan itu bisa menimpa kita, bisa. Dan doa itu akan melindungi kita, melindungi dari kejahatan yang dibuat orang. Tuhan bisa mencegah. Ya, kalau itu sampai terjadi, ya kita percaya ada maksud Tuhan gitu. Dan Tuhan tidak pernah akan biarkan kita tergeletak. Ketika kita mengalami kejahatan dari orang mengalami, kita tidak akan tergeletak parah sampai kita benar-benar sudah tidak bisa bangun gitu. Nah, tapi kita akan tetap dilindungi, walaupun diizinkan itu terjadi. Orang buat jahat kepada kita, percayalah bahwa Tuhan itu bertanggung jawab. Tadi pagi saya diingatkan tentang Daud gitu ya. Ketika Daud itu lari dari pengejaran Saul, ada seorang yang mengatakan begini, "Hei kamu Daud, kamu terkutuk." Ini namanya Simei ini.
Siba ini mengutuk Daud. Lalu Yoab yang panglimanya Daud itu marah, mau bunuh orang itu. Daud bilang apa? Jangan. Kalau Tuhan yang suruh dia kutuki Daud, kita mau apa? Artinya apa? Biarkan orang buat jahat kepada kita. Kalau itu terjadi, Tuhan punya kehendak gitu. Nah, percayalah Tuhan masih bertanggung jawab. Itu dari kejahatan dari luar. Tapi Tuhan juga melindungi keluarga kita itu dari berbuat jahat gitu. Berbuat dosa atau berbuat jahat. Ya, doa itu akan mencegah orang melakukan kejahatan. Kenapa? Karena Roh Kudus akan mengingatkan kita. Dia akan menegur, memimpin kita. Roh Kudus akan menolong kita untuk tidak berbuat dosa. Jadi kita yakin itu bahwa kalau kita berdoa, Roh Kudus kita memberikan kesempatan. Roh Kudus itu untuk melindungi kita dari berbuat jahat. Nah, coba kalau saudara berdoa, kepikir mau berbuat jahat, enggak kan? Kalau kita lagi berdoa, lalu ada pikiran jahat masuk, kita pasti akan buang. Artinya kita akan tercegah dari perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak berkenan. Gitu. Ya, karena persekutuan kita dengan Tuhan itu akan memberi kita kekuatan, gitu. Kekuatan untuk melawan. Kalau kita ketemu dengan Tuhan dan kita bersekutu dengan sumber kekuatan itu, ya, seperti HP Android itu kalau sudah lowbat gitu ya, harus dicas. Kenapa? Dengan sumber listrik itu sama dengan kita. Ya, ketika kita mulai lemah secara rohani, apa kita perlukan? Dicas lagi dengan apa? Dengan sumber kekuatan itu, yaitu Allah. Kita jadi kuat lagi untuk melawan segala tipu daya dari setan yang akan menyeret kita untuk berbuat dosa. Jadi doa itu akan mencegah kita, melindungi kita dari serangan setan untuk berbuat jahat. Itu sebabnya berdoa, ajari anak-anak berdoa. Saya percaya ketika anak-anak itu hidup dalam doa, dia ngerti apa yang mesti dibuat ketika ada godaan untuk berbuat jahat. Dia akan ngerti apa yang mesti dibuat, berdoa. Yang ketiga, terakhir adalah godaan dari penyesatan. Ini di zaman akhir ini iblis bekerja dengan segala macam cara. Dan salah satunya adalah lewat godaan dan penyesatan. Nah, itu sudah dibuatkan oleh Tuhan Yesus. Ya, ketika akhir zaman ini akan ada orang makan minum, lalu kawin mengawinkan, ada banyak kesenangan dunia yang ditawarkan oleh dunia. Dan itu bukan lagi rahasia gitu loh. Di kaksan ini aja loh. Dulu kalau ada tamu gitu cari makan buat tamu sulit sampai pernah ke Python dah ada pas tutup di situ. Cari di sini maksudnya yang layak gitu untuk tamu gitu. Gak nemu. Tapi sekarang begitu kita keluar sudah ada orang jual makanan. Sampai di jalan ini aja ada beberapa. Ini kan perubahan zaman yang Tuhan sudah katakan nanti zaman itu akan ada orang makan minum. Makan minum kan dari dulu sudah ada. Tapi maksudnya apa? Makan minum pesta pora, makan yang tidak seperti dulu keadaan kita dulu. Dulu itu orang makannya hanya untuk supaya hidup sehat. Sekarang enggak. Orang makan itu apa? Untuk melampiaskan nafsu makannya. Lihat di YouTube itu. Ada banyak konten untuk makan. Banyak banget gitu. Pamer makan ini, makan itu. Nah, kalau kita tidak menjaga hati, kita akan tergoda. Akhirnya kita makan bukan hanya supaya sehat, supaya kita kenyang, supaya kita kuat. Makan hanya untuk melampiaskan keinginan kita, nafsu kita makan. Ini godaan. Nah, ini godaan, belum lagi bagaimana ajaran-ajaran sesat gitu. Dan jadi godaan kenikmatan dunia itu bisa membuat kita terbius. Ya kan kalau kita menikmati sesuatu yang menyenangkan, lupakan Tuhan. Nah, makanya Salomo itu berkata gini dalam Pengkhotbah, ya kita Pengkhotbah, jangan kasih aku berkat rezeki yang banyak, jangan kasih juga kemiskinan. Karena ketika aku dikasih rezeki yang banyak, jangan-jangan aku lupa dan mengatakan siapa Tuhan itu.
Tapi ketika aku miskin semiskin-miskinnya, lalu aku mulai menghujat Tuhan, mana Tuhan? Jadi kasihlah aku secukupnya. Itu doanya dari dalam Amsal ya. Bagaimana Tuhan itu ingin supaya kita itu tidak lupa daratan gitu. Ketika kita dilimpahi banyak, lupa. Godaan menikmati kenikmatan dunia bisa membuat orang terbius dan lupa pada Tuhan. Nah, ketika kita berpesta, ingat Tuhan, karena ada pesta kan. Ada yang kesana kan, waktu kita makan, ingat Tuhan. Entah ya, kita ingat apa? Senang ketemu si A, si B makan, banyak makan, misal tinggal pilih. Bukan tidak boleh. Tapi kalau udah doa, berfoya-foya, menikmati dunia sampai terbius dan lupa Tuhan, itu yang tidak boleh. Mari kita jaga dengan doa. Ya, keluarga kita, doakan anak-anak kita. Saya kadang-kadang itu nyesel kenapa? Kok anak-anak cucu-cucu saya itu lahir dalam situasi dunia seperti ini ya. Nah, mereka memang tidak terpikir karena mereka lahir ya seperti ini adanya. Tapi saya yang hidup dalam zaman dulu mengalami 3 zaman katanya. Ya saya boleh melihat tuh sudah tidak seperti dulu lagi. Ya, anak-anak itu dalam situasi yang sangat berbahaya gitu. Dalam situasi yang sangat berbahaya bagi kerohanian mereka, bagi jasmani mereka mungkin lebih enak sekarang ya, lebih gampang, apa-apa gampang. Ya mau cari hiburan, mau ajak anak-anak untuk cari hiburan ketemu gitu. Dulu zaman saya mana ada yang namanya mall menyediakan playground, nggak ada dulu. Mainannya apa? Mainnya bikin sendiri dari apa? Ketika emak saya tuh pas kopos jeruk bali itu saya ambil buat itu mainan kita dulu. Sekarang kan enggak, sekarang sudah tersedia, lebih enak gitu. Tapi secara rohani mereka itu ada dalam bahaya. Kita lindungi mereka dengan doa. Jangan abai gitu. Jangan dipikir anakku ini sehat, sekolahnya pinter. Ini kan tujuannya itu. Nanti kok bisa sekolah di luar negeri. Tak sekolah kan boleh saja. Tapi apa kita melindungi mereka dengan doa? Penyesatan, ajaran sesat yang sekarang sudah begitu merambah gitu. Bukan dari luar, dari dalam gereja. Dari gereja banyak kan pendeta-pendeta yang mengajarkan ajaran-ajarannya tidak benar. Yang itu bisa kita akses di YouTube. Kita bisa masuk itu semua ajaran-ajaran sesat. Dengan apa kita melindungi anak-anak kita, melindungi keluarga kita dari ajaran sesat ini? Hanya dengan doa. Doa. Karena akhir zaman ini godaan dan penyesatan itu sudah merajalela, sudah ada di depan mata kita gitu. Dan apa kita melawannya? Hanya dengan berdoa. Jadi doa itu merupakan bagian ya, dalam berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan. Kita sudah ada di ambang akhir dari kedatangan Tuhan. Tanda-tanda sudah nyata gitu. Tanda-tanda sudah nyata. Kita sudah tidak bisa abai lagi. Kita tidak bisa nanti aja kira-kira 10 tahun, 20 tahun lagi baru Tuhan datang. Kita tidak bisa tahu. Tapi tanda-tanda sudah makin nyata. Itu sebabnya maka Petrus menasihatkan kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Sadar, berjaga-jaga. Ada apa dengan doa? Karena iblis itu mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Kenapa ditelannya? Kenapa tidak diterkam lalu dikunyah-kunyah? Kan singa itu kan kalau dia cari mangsa, dia akan gigit, dicabik-cabik ya, dengan kukunya, cabik-cabik dikunyah. Tidak ada singa itu menelan wungkul-wungkul gitu. Ular itu menelan utuh gitu. Ada kerbau yang ditelan oleh ular itu masuk, saya sampai heran. Ya, karena ular itu punya
punya tulang yang bisa mekar gini, sehingga utuh masuk. Tapi setan tidak, singa tidak. Setan itu seperti singa yang menelan. Kenapa ditelan? Karena tidak punya gigi. Ya, setan sudah tidak punya gigi, seperti singa yang ompong. Siapa yang mengompongkan? Tuhan. Dipreteli ketika dia disalib. Ya, ketika Yesus disalib, Kolose mengatakan dilucuti, setan dilucuti, tidak punya senjata setan itu. Tapi masih punya kuasa, iya. Itu sebabnya mengapa kita yang mesti melawannya. Jangan lengah gitu, jangan setan sudah dikalahkan Tuhan Yesus kok. Dia sudah tidak berkuasa. Lalu kita lengah, sadar dan berjaga-jagalah. Mari kita bentengi keluarga kita dengan berdoa. Pertama, ketika menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, berdoa, lindungi mereka dengan doa. Amin. Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dalam komunitas sel untuk bertumbuh bersama-sama, belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja. Ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore. Ibadah raya pertama pukul 6:30 pagi, sekolah minggu dan remaja, pukul 8:30 pagi. Ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat dan damai sejahtera. Tanggal 23 Desember akan diadakan retret KDP, dan ada evaluasi pelayanan gereja. Untuk itu kami membutuhkan bantuan Bapak Ibu Jemaat mengisi form evaluasi pelayanan gereja. Form dan penjelasan sudah dikirimkan di grup WhatsApp gereja. Kami mohon partisipasinya demi kemajuan pelayanan gereja. Terima kasih. Ibadah Natal, tanggal 22 Desember 2024, hanya satu kali ibadah yaitu sore saja. Ibadah Tahun Baru, tanggal 5 Januari 2025, hanya satu kali ibadah yaitu pagi saja. Tuhan Yesus memberkati.